Pernah nggak sih ngerasa kerja keras kamu tuh kayak nggak kelihatan gitu sama atasan? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia gimana caranya supaya kamu bisa menonjol bahkan tanpa perlu punya jabatan manajer. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi, pertanyaan pertamanya, apa kita harus jadi manajer dulu baru bisa dilirik sama bos? Jawabannya, ternyata nggak sama sekali. Banyak banget loh orang yang udah bersinar jauh sebelum mereka dapat promosi. Loh kok bisa? Ayo kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dilema yang kayaknya hampir semua dari kita pernah alamin deh. Kenapa ya di kantor tuh ada orang yang jabatannya sama persis kayak kita, tapi kok kayaknya karirnya melesat banget, sementara kita kayaknya stuck di situ-situ aja. Sering banget kan kita mikir kayak gini, ah saya kan cuma staff, tugas saya ya sebatas yang ada di job desk aja. Tanpa sadar, pikiran ini tuh kayak tembok yang kita bangun sendiri yang ngebatasin potensi kita. Nah, coba deh inget-inget, pasti kamu pernah lihat kan ada teman sekantor, jabatannya sama, levelnya sama. Tapi entah kenapa, tiba-tiba dia kayak naik daun gitu. Lebih sering diajak meeting, idenya lebih sering didengerin. Apa sih rahasianya? Jawabannya itu seringkali justru tersembunyi di balik beberapa miskonsepsi atau ya mitos yang tanpa sadar kita percaya. Nah, di bagian ini, yuk kita patahin satu-satu mitos yang mungkin selama ini nahan karir kamu. Mitos pertama, saya nggak bisa jadi pemimpin kalau nggak punya jabatan. Wah, ini salah besar, justru sebaliknya. Saat kamu belum punya jabatan formal, karakter asli kamu, inisiatif kamu, cara kamu bantu orang lain, itu kelihatan jauh lebih tulus dan jelas. Ingat ya, pengaruh itu datangnya dari karakter, bukan titel. Mitos kedua, harus bikin proyek super besar dulu biar dilirik bos. Nggak juga. Justru konsistensi dalam hal-hal kecil yang sering kali bikin kamu stand out. Kayak sekedar bantu teman yang lagi keteteran, atau jadi orang yang paling bisa diandalkan buat datang on time. Hal-hal kecil itu ngebangun reputasi banget loh. Dan mitos terakhir yang paling umum, mikir kalau memimpin itu artinya nyuruh-nyuruh orang. Bukan itu esensinya. Kepemimpinan sejati itu soal aksi. Ini tentang gimana caranya jadi orang yang bisa diandelin, bawa energi positif ke sekitar, dan bikin kerja tim jadi lebih enak dan efektif buat semua orang. Oke, setelah kita bongkar semua mitosnya, sekarang kita masuk ke solusinya. Ini semua tentang mengubah cara kita berpikir, yaitu dengan mengadopsi mindset seorang kapten cadangan. Apaan tuh kapten cadangan? Biar gampang, coba deh kita bayangin lagi main futsal bareng teman-teman. Di setiap tim, pasti ada kan satu orang yang bukan kapten resmi, tapi dialah yang paling sering ngingetin strategi, yang teriak, ayo bisa, pas tim lagi ketinggalan, dan yang berani ambil tindakan pas yang lain lagi pada ragu. Nah, orang itulah si kapten cadangan. Dia memimpin lewat tindakan, bukan lewat jabatan. Kehadiran itu penting banget buat tim, dan semua orang termasuk pelatihnya tahu betul seberapa berharganya dia. Konsep yang sama persis bisa kita bawa ke kantor. Kamu bisa jadi kapten cadangan dengan misalnya nawarin solusi pas meeting lagi buntu. Atau coba jadi orang yang bikin suasana kerja jadi lebih asik dan positif. Atau sesimpel, jadi orang yang kalau ada apa-apa, semua orang tahu bisa ngandelin kamu. Dan ini dia kuncinya. Atasan kamu itu ya ibarat pelatih futsal tadi. Dia itu selalu ngamatin dari pinggir lapangan. Siapa sih di antara anggota timnya yang punya kualitas kayak gini? Mereka tuh selalu nyari siapa orang yang bisa mereka percaya buat dikasih tanggung jawab lebih nantinya. Jadi, begitu atasan kamu ngeliat kamu secara konsisten nunjukin sikap proaktif dan positif ini, inilah yang bakal terlintas di pikiran dia. Wah, orang ini pantes nih dikasih tanggung jawab lebih. Bukan karena kamu minta, tapi karena kamu udah buktiin lewat tindakan kamu sehari-hari. Oke, konsepnya udah dapet. Tapi yang paling penting kan, gimana cara mulainya, ya kan? Jangan cuma jadi wawasan aja. Yuk kita ubah ini semua jadi aksi nyata yang bisa langsung kamu lakuin. Nggak usah mikir yang ribet-ribet dulu. Coba deh, mulai dari satu pertanyaan yang super simple ini. Tanya ke diri kamu sendiri. Apa ya, satu hal kecil aja yang bisa aku lakuin minggu ini buat bikin kerjaan tim jadi sedikit lebih gampang atau lebih lancar? Rencananya gampang banget, cuma 2 langkah. Pertama, luangin waktu sebentar buat ngerenungin pertanyaan tadi. Mungkin jawabannya adalah ngeratiin folder bersama atau nawarin bantuan ke rekan yang kelihatan kewalahan. Kedua, dan ini yang paling krusial, lakukan. Ambil komitmen buat bener-bener ngerjain satu hal kecil itu.
Jadi pada akhirnya pertanyaannya itu bukan lagi kapan ya saya bakal jadi pemimpin? Coba kita ubah pertanyaannya jadi bagaimana cara saya memimpin hari ini? Karena kepemimpinan yang sesungguhnya itu dimulai dari situ. Dari sekarang juga.